Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Partikel memiliki massa diam M0 ya, berarti ntar M0-nya sama dengan M0, bergerak di ruang hampa ya dengan kecepatan 0,325 C, berarti ini adalah nilai dari V. Yang ditanyakan adalah pernyataan yang benar. Untuk pernyataan yang pertama, dia berbicara mengenai konstanta relativistik ya, yang kedua itu massa relativistik, yang ketiga momentum relativistik, yang keempat energi relativistik, dan terakhir adalah energi kinetik. Nah, sekarang kita bakalan hitung ya, atau kita coba cek berdasarkan statement yang pertama, yaitu konstanta relativistik. Nah, untuk menghitung nilai dari konstanta relativistik, di sini kita gunain persamaan dari gamma sama dengan 1 dibagi akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Kita masukin aja nilai dari V. Nah, karena di sini nilai V-nya desimal, sementara di optionnya itu berupa pecahan, jadi harus kita ubah. Nah, nilai dari 0,352 itu setara dengan 44 per 125. Sehingga langsung aja kita ganti V-nya menjadi 44 per 125 C kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Ini akar, oke. Kemudian tinggal coret aja ya. C kuadrat dengan C kuadratnya hilang. Sehingga hasil akhirnya itu adalah 1 dikurang 44 per 125 kuadrat. Kemudian kita ubah ya, 1 dikurang 44 per 125 kuadrat itu menjadi bilangan kayak pemfaktoran lah kalau nggak salah di SMP, materinya saya lupa. Jadi langsung aja di sini berarti jadinya adalah 1 ya per akar 1 ditambah 44 per 125, kemudian dikali 1 dikurang 44 per 125. Kemudian di sini angka satunya kita ubah menjadi 125 per 125, sehingga dia jadinya kayak gini. 125 ya per 125 itu ditambah dengan 44 per 125. Kemudian yang ini berarti juga sama, 125 per 125 dikurang 44 per 125. Lalu tinggal dikurangin aja. Dijumlahin ya, maksudnya 125 tambah 44 itu berarti 169 per 125. Kemudian 125 dikurangin 44 berarti 81 per 125. Lalu kita lanjut ke sini ya, tinggal di akarin aja. Berarti jadinya adalah akar 169 itu 13 ya. 13. Kemudian akar 81 berarti 9. Kemudian ini kan 125 dikali 125 kemudian diakarin. Berarti hasilnya tetap 125. Lalu tinggal dihitung aja. 1 dibagi ya 13 kali 9 itu berarti 117 per 125. Artinya gamanya itu adalah 125 per 117. Kita cek dulu bener nggak? Oke. 125 dia per 44 ya.
berarti nggak sesuai, artinya statement yang pertama salah. Kita coba cek untuk statement yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah massa relativistik. Untuk massa relativistik, kita bisa hitung menggunakan persamaan dari M0 dikali gamma. Nah, M0-nya kan tetap tuh sebagai M0. Sehingga langsung aja M0 dikali gammanya segini. 125 per 117. Nah, coba kita lihat nih. 125 per 117 dikali M0 ya. Benar, berarti statement yang kedua benar. Kita lanjut yang ketiga, momentum relativistik. Momentum relativistik itu ngitungnya pakai persamaan P sama dengan M dikali V. M-nya segini, 125 per 117 dikali M0. V-nya adalah, ini kan tadi V-nya ya, 44 per 125 dikalikan dengan C. Nah, 125 dengan 125-nya dicoret, jadinya itu adalah 44 per 117 dikali M0 dikali C. Kita lihat lagi. Oke, benar juga ya. Berarti kemungkinan jawaban yang benar itu adalah antara B dengan C. Tapi kita coba cek lagi untuk yang keempat ya, energi relativistik. Nah, untuk energi relativistik, di sini kita pakai persamaan dari E sama dengan MC pangkat 2. M-nya tadi 100, oh ini ya, M-nya M0 atau 125 per 117 dikali M0, kemudian C-nya biarin aja C kuadrat. Kita cek lagi, bener nggak? Oh, salah ya, harusnya dia 125 per 117. Berarti jawaban yang tepat itu yang C. Tapi kita cek dulu deh, untuk statement yang kelima tuh bener nggak? Yang kelima itu adalah energi kinetik ya. Oke, energi kinetik. Langsung aja kita hitung nilai EK pakai persamaan E dikurang E0. E-nya tadi berapa? 125 per 117 dikali M0 dikali C pangkat 2. E0-nya adalah M0 C pangkat 2. Nah, ini langsung aja ya. Ini kan penyebutnya 1, berarti kan yang di sini tuh ada angka 117 per 117, tinggal dikurangin, berarti hasilnya adalah 8 per 117 M0 C pangkat 2. Oke, benar ya, berarti statement yang benar adalah 2, 3, dan 5. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Kapal pesiar bergerak dengan kecepatan 108 km per jam. Berarti yang diketahui ini adalah kecepatan kapal, yaitu 108 km per jam, atau juga bisa dituliskan sebagai 30 meter per sekon. Kemudian di atas kapal ditembakkan kembang api secara vertikal dengan kecepatan 40 meter per sekon. Berarti ini adalah V0 dari kembang api ya. Berarti kita buat apa nih? V0K aja deh. 40 meter per sekon. Yang meledak setelah 4 sekon. Berarti ini adalah nilai dari T. Tentukan koordinat X, Y, dan Z posisi kembang api saat meledak di langit menurut pengamat di mercusuar. Yang ditanya berarti koordinat X, Y, dan Z-nya. Oke, langsung aja untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan konsep dari transformasi Galileo, di mana untuk transformasi Galileo,
menghitung nilai X itu bisa kita gunakan persamaan dari X aksen tambah V dikali T. Nah, karena dia itu nggak bergerak secara sumbu X ya, tetapi bergerak secara vertikal, sehingga X aksennya bernilai 0. Kemudian V-nya itu adalah V dari kapalnya. Ya, kenapa? Karena untuk yang bergerak secara sumbu X kan kapal, ya nggak? Makanya kita gunakan V dari kapalnya. Itu 30. T-nya adalah 4. Berarti dapatnya itu adalah 120 meter. Kemudian kita hitung nilai Y. Nah, untuk nilai Y itu sama aja dengan Y aksen. Karena dia bergerak secara vertikal, berarti kita gunakan persamaan dari gerak vertikal ke atas, yaitu V0T dikurang setengah GT kuadrat. Langsung aja masukin V0 di sini adalah V0 dari kembang api karena dia yang melakukan gerak secara vertikal. Masukin 40 ya, T-nya 4 dikurang setengah, G-nya 10, T-nya adalah 4 ya, berarti 4 kuadrat. 40 kali 4 berarti 160, ini 5. 4 kali 4 itu 16, kali 5 berarti 80. Hasilnya berarti 80 meter. Nah, karena dia nggak mengalami pergerakan pada sumbu Z, sehingga Z sama dengan Z aksen itu sama dengan 0. Sehingga nanti koordinatnya itu adalah 120,80,0 meter. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Partikel bergerak dengan kelajuan 0,8 C memiliki waktu hidup 3 dikali 10 pangkat min 6 sekon. Berapakah waktu hidup partikel tersebut jika dilihat pengamat dari laboratorium di bumi? Berarti yang ditanyakan adalah berapa nilai delta T-nya. Oke, langsung aja. Di sini kita pakai persamaan dilatasi waktu ya. Yaitu delta T sama dengan delta T0 dibagi akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Delta T0-nya adalah 3 dikali 10 min 6. Kemudian V-nya 0,8 C. Berarti 0,64 C kuadrat. Dibagi C kuadrat. Langsung aja ini dicoret ya. Kemudian langsung aja dikurangin. 1 dikurang 0,64 itu berarti 0,36 ya. Akar dari 0,36 itu adalah 0,6. 0,6 itu sama dengan 6/10. Ya enggak? Kalau 6/10 berarti dikali 10/6 ya. Ini sama aja dikali 10/6. Nah, ini tinggal dihitung aja. 3 kali 10 berarti kan 30. Bagi 6 berarti 5. Nah, jawabannya berarti 5 dikali 10 min 6 sekon. Oke, sekian dulu pembahasan soal kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.